Swastiastu. Om Awiginam Astu Nama Sidam. Om Anubadrah Kretawian Dwi Swatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Teman-teman semuanya, Mas Dharma dimanapun berada, tentunya saya yakin bahwa rekan-rekan sekalian pernah mendengar kata Dharma Gita. Ya, karena kita sudah mendengarkannya, karena kita sudah juga mendapatkan pelajarannya dari bangku sekolah dasar sampai kepada bangku sekolah menengah atas. Pada mata pelajaran agama Hindu, kita sering mendengarkan kata Dharma Gita. Tetapi dalam hal ini, Dharma Gita sangat banyak mendapatkan salah tanggap atau salah penafsiran oleh masyarakat umum di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama yaitu dikatakan, konon katanya, Dharma Gita hanyalah untuk orang tua. Anak-anak muda sangat perlu sekali mempelajari Dharma Gita seperti mengkidung dan lain sebagainya. Yang pertama, dapat melatih pernafasan. Belajar Dharma Gita juga merupakan bentuk pranayama, mengatur nafas. Sehingga apabila kita melatih nafas dari kecil, mengatur pernafasan, mengontrol pernafasan kita, maka kita akan mendapatkan kondisi tubuh dan kondisi nafas yang sehat seperti itu, karena sudah terbiasa sejak kecil. Kemudian juga kita bisa melatih suara kita, sehingga suara kita akan jika dilatih dengan matang maka akan lebih bagus suara kita. Kemudian juga akan berpengaruh pada kepribadian kita. Kita akan bisa menjadi orang yang lebih bisa mengontrol emosi jiwa kita. Kemudian yang kedua adalah ada anggapan sampai lupa menjalankan atau menempuh kewajiban pribadinya, seperti salah satunya adalah menikah. Tentunya ini juga adalah anggapan yang sesat mengenai ajaran Dharma Gita. Ajaran Dharma Gita berisi tuntunan-tuntunan, berisi petunjuk, berisi nasihat-nasihat tentang ajaran agama, kemudian juga tentang ajaran moralitas dan juga ajaran etika. Lalu, jika isi dari ajaran Dharma Gita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi kehidupan kita, lalu mengapa ada anggapan seperti ini? Sebenarnya tidak ada hubungannya. Apabila orang menyampingkan kepentingan pribadinya seperti menikah, itu adalah sebuah keputusan pribadinya. Tidak ada sangkut mautnya dengan belajar Dharma Gita. Malah dengan belajar Dharma Gita, kita akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, kita akan mendapatkan nasihat-nasihat, sehingga dalam menentukan keputusan, dalam menjalankan perbuatan kita sehari-hari, kita bisa lebih bijaksana seperti itu. Karena kita telah mendapatkan tuntunan melalui sastra-sastra suci agama yang dinyanyikan seperti itu. Yang ketiga adalah ada yang mengatakan bahwa Dharma Gita merupakan sebuah seni yang tidak menghasilkan, terutama tidak menghasilkan uang. Perlu saya garis bawahi, perlu kita pahami bersama bahwa Dharma Gita bukanlah seni pertunjukan. Tujuan Dharma Gita bukanlah untuk mencari kekayaan, bukanlah untuk mendapatkan uang seperti itu. Tetapi dalam hal ini, apapun yang kita tekuni, apapun hal yang kita fokuskan dalam hidup kita, maka secara tidak langsung juga akan menggiring kita menuju kehidupan yang sejahtera. Dalam artian, apabila kita tekun mempelajari Dharma Gita, juga akan bisa menghasilkan income atau juga akan bisa menghasilkan uang bagi diri kita. Dengan apa? Bukan dengan membisniskan Dharma Gita, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial seperti YouTube, kemudian juga ada Facebook, terutama di YouTube. Kita mengetahui bahwa dengan kita memberikan atau mengunggah konten-konten mengenai tata cara belajar Dharma Gita, kemudian juga mengunggah konten pengetahuan mengenai ajaran Dharma Gita, apabila banyak mendapatkan atensi dari masyarakat dan juga sudah banyak memiliki subscriber, kemudian juga banyak di like dan sampai banyak pengunjung dan penontonnya, maka pihak YouTube juga akan ada kemungkinan membayar kita, sehingga kita juga akan mendapatkan penghasilan. Itu yang pertama. Kemudian peluang yang kedua adalah, misalkan kita sekali dengan Dharma Gita dan apabila mendapatkan kesempatan untuk ikut berlomba
Dan hadiah perlombaannya juga tidak kecil. Jadi sebanding dengan usaha kita mempelajari atau dalam mempersiapkan perlombaan tersebut. Seperti di Bali ada usaha Dharma Gita. Kemudian juga di Bali ada lomba-lomba yang diadakan oleh universitas atau perguruan tinggi yang ada di Bali. Nah, bakat Dharma Gita ini kita bisa gunakan juga untuk mengikuti lomba, dan apabila kita beruntung, kita juga bisa mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita benar-benar memutuskan untuk benar-benar cinta dan juga fokus mempelajari dan mendalami ajaran Dharma Gita, ada peluang kita bisa menjadi seorang pakar profesional di bidang Dharma Gita yang bisa diundang untuk memberikan sosialisasi, untuk memberikan ajaran, untuk memberikan pengarahan, untuk memberikan pembinaan tentang ajaran Dharma Gita, tentang teknik-teknik berdharma Gita, bahkan sampai keluar daerah seperti ke Papua, ke Kalimantan, karena agama Hindu ada di seluruh Indonesia. Dan juga kemudian kesalahpahaman yang keempat mengenai ajaran Dharma Gita di tengah masyarakat adalah ada yang ajaran Dharma Gita kurang diperhatikan dalam suatu gelaran upacara keagamaan. Baiklah, umat Hindu Dharma dimanapun berada, dalam konteks upacara keagamaan, tolak ukurnya adalah sebuah ketulusikhlasan. Bukan masalah diperhatikan, bukan masalah mendapatkan atensi dari para masyarakat. Sehingga Dharma Gita ini adalah dapat dikatakan atau dapat dimaknai sebagai sebuah persembahan suci atau yadnya itu sendiri. Bahkan di dalam Pustaka Suci Bhagavata Purana dinyatakan bahwa dalam ajaran Nawawidam Bhakti, yakni 9 cara untuk berbakti atau menunjukkan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya adalah melalui kirtanam, yaitu berbakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa kepada Tuhan dengan jalan melantunkan lagu-lagu suci. Salah satunya bentuknya adalah lantunan lagu suci Dharma Gita itu sendiri. Dan tentunya dalam upacara keagamaan, Dharma Gita tidak berbicara tentang diperhatikan atau tidak, tetapi bagaimana ketulus ikhlasan itu sendiri yang menjadi tolak ukur dari upacara keagamaan atau dari persembahan yang kita dapat persembahkan dalam suatu upacara agama. Kemudian kesalahpahaman yang kelima adalah di mana ajaran Dharma Gita sangat jarang ditekuni oleh generasi muda karena mereka menganggap lantunan Dharma Gita itu sebagai sesuatu yang ngeri atau sesuatu yang seram nada-nadanya, sehingga mereka menjadi takut mendengarkannya. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan yang harus kita segera perbaiki. Untuk apa kita takut mendengarkan lantunan lagu suci yang berisi pesan-pesan agama? Kan itu adalah sebuah hal yang keliru. Ajaran Dharma Gita ini sendiri tidak ada maksud untuk menakut-nakuti, tidak ada maksud untuk menunjukkan bahwa ajaran ini ajaran yang seram, ajaran yang memberikan efek takut kepada orang seperti itu. Malah ajaran ini bersifat positif, memberikan nasihat-nasihat, memberikan kita petunjuk-petunjuk hidup, memberikan kita petuah-petuah seperti itu. Jadi salah sekali apabila kita takut mendengarkan lantunan ajaran Dharma Gita itu sendiri. Dan tidak semua ajaran Dharma Gita itu kedengarannya sangat menyeramkan. Ada juga nada-nada atau tembang-tembang dalam istilah lokal di Bali, tembang-tembang dalam ajaran Dharma Gita juga yang terkesan tidak menyeramkan. Salah satunya adalah Pupuh Ginada Linggarpeta. Swastiastu Majang pami yarsasami sangkan didiang ngadu indek didiang
juga purun mengadorang kita. India kawendanan titia. Rekan-rekan Mas Dharma yang berbahagia dimanapun berada, khususnya tertuju kepada generasi muda dan juga anak-anak yang mungkin selama ini mengaku takut mempelajari Dharma Gita karena mendengarkan tembang Dharma Gita yang kedengarannya menyeramkan. Setelah saya tadi menembangkan salah satu pupuh Ginade Linggar Peta, apakah teman-teman merasa atau mungkin berpikir bahwa Dharma Gita itu kedengarannya menyeramkan? Tentunya tidak ya, karena banyak sekali ada tembang-tembang Dharma Gita yang dapat meneduhkan jiwa dan juga yang dapat menenangkan hati kita ketika kita mendengarkan. Bahkan apabila kalau teman-teman semuanya mengalami stres ataupun mungkin sedikit mumet pikiran, kalian bisa mendengarkan Dharma Gita untuk merefresh kembali, untuk menenangkan kembali dan memulihkan kembali pemikiran kalian semuanya, sehingga teman-teman semuanya dapat berpikir secara jernih. Dan yang paling terpenting adalah dengan kita belajar berdharma Gita, kita juga ikut menyebarkan dan juga memasyarakatkan ajaran-ajaran agama Hindu. Karena di dalam ajaran Dharma Gita terdapat ajaran moralitas atau etika, kemudian juga terdapat ajaran tentang agama, dan yang terpenting adalah terdapat ajaran tentang teologi atau ketuhanan dalam ajaran agama Hindu. Maka dari itu, ayo semuanya, mulai dari saat ini, marilah kita buka pikiran kita, marilah kita coba hal-hal baru, terutama untuk belajar Dharma Gita. Mulai dari di rumah aja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan akhir kata saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema.